Selamat sore netizen dimanapun Anda berada, para follower channel Dr. Jimmy. Ya, sore hari ini Dr. Jimmy mau memberikan penjelasan singkat untuk nambah wawasan kita tentang vaksin. Ya, ini secara umum aja vaksinnya. Ya, vaksin itu adalah bagian dari satu mikroorganisme ya, bisa kuman, bisa virus. Nah, bagian itu diolah sedemikian rupa dan sengaja dimasukkan ke dalam tubuh manusia supaya terbentuk antibodi, supaya ada memori di dalam tubuh kita yang ingat terhadap kuman tadi, terhadap virus tadi. Sehingga suatu saat kalau kita terkena infeksi yang ini, tubuh kita, antibodi kita itu sudah pernah ketemu, sudah pernah kenal, dan gampang sekali membunuh antibodi ini. Ya, sebagai contoh ya, saya waktu SMP itu terkena cacar air. Begitu saya terkena, saya tertular, badan melenting semua, kemudian diobati, saya sembuh. Ya, dan waktu itu memang parah banget, badan saya itu banyak bintik-bintik air ya, satu badan semua full, diobati sembuh. Nah, ketika saya sembuh, saya itu memiliki dua macam antibodi. Yang pertama adalah antibodi imunitas seluler ya. Ini imunitas yang dimiliki oleh semua orang yang lahir di dunia. Itu imunitas alami. Bisa untuk melawan semua jenis penyakit infeksi. Yang kedua adalah imunitas humoral. Antibodi spesifik terhadap virus cacar air. Kenapa? Karena saya sudah pernah tertular. Makanya tubuh saya akan menghasilkan antibodi khusus sekali untuk cacar air. Sampai dengan hari ini sudah 30 tahun lebih, ketika saya periksa pasien cacar air, saya tidak tertular lagi. Kenapa? Karena antibodi saya sudah cukup kuat. Dan virus cacar air ini tidak bermutasi ya, beda sama virus-virus yang lain. Ya, virusnya itu aja. Nah, kalau saya bandingkan ya beberapa kasus pasien yang saya tangani, mereka waktu kena cacar air itu jauh lebih ringan. Jadi melentingnya itu paling cuma 3 biji doang, dan kadangkala sampai saya itu tidak sadar, kalau ini pasien cacar air. Usut punya usut, selidik punya selidik, ternyata pasiennya itu sudah pernah divaksin cacar air. Dan gejalanya ringan sekali. Ini yang membedakan antara Dr. Jimmy dengan pasien saya. Saya dulu tidak pernah divaksin cacar air, saya tertular langsung. Begitu kena, gejalanya parah. Ya, puji Tuhan, sembuh. Tapi pasien saya, karena dia sudah divaksin cacar air, gejalanya ringan sekali. Melenting-melentingnya itu cuma 3 biji. Saya cuma kasih obat bedak begitu aja, tidak perlu antivirus apa-apa, sembuh sendiri. Orang tuanya yang bilang gitu. Nah, itu adalah efek positif kalau tubuh kita diberi vaksin. Ya, vaksin itu khusus, spesifik. Vaksinnya cacar air hanya bisa mencegah, mengurangi kesakitan terhadap penyakit cacar air. Jangan percaya, sekali lagi jangan percaya kalau ada yang berkata satu vaksin disuntik bisa untuk semua jenis penyakit infeksi. Semua kanker juga bisa pakai vaksin ini. Jangan percaya. Belum ada vaksin untuk kanker ya, kecuali kanker serviks. Ya, itu untuk infeksi penyebab kanker serviks ada. Ya. Tapi kalau ada satu vaksin bisa untuk semua penyakit infeksi, semua kanker, itu pasti bohong. Vaksin cacar air yang sekarang ada itu hanya khusus untuk cacar air. Vaksin COVID itu ya hanya melindungi terhadap COVID. Tidak bisa vaksin COVID melindungi terhadap influenza, terhadap tipes, terhadap demam berdarah, tidak bisa. Oleh karena itu, vaksin itu akan memunculkan antibodi yang spesifik.
Ya. Yang kedua adalah siapa yang boleh divaksin. Yang boleh divaksin ini, ya, bayangan masyarakat awam kalau vaksin imunisasi itu ya hanya untuk balita, hanya untuk anak usia 5 tahun itu, ya, usia 5 tahun ke bawah. No, tidak. Vaksin itu boleh untuk siapa saja. Balita boleh, orang dewasa muda seperti saya ABG boleh divaksin. Lansia harus divaksin. Kenapa? Karena lansia itu mirip, ya, mirip. Saya katakan mirip, jangan tersinggung kalau ada lansia di sini. Lansia itu mirip anak kecil, ya. Antibodinya tidak sebagus orang dewasa lagi. Anak kecil itu juga sama, balita itu antibodinya belum sempurna. Ya, makanya dua golongan ini, anak-anak balita dan lansia itu rentan penyakit infeksi. Ya, jadi mirip mereka berdua ini. Nah, silakan mau divaksin, silakan sesuai jadwal, sesuai indikasi. Ya, laki-laki wanita sama saja. Ya, kecuali vaksin kanker serviks. Ya, kanker serviks ini biasanya kita berikan kepada yang punya serviks wanita. Laki-laki boleh, tapi ada persyaratan khusus. Ya, nanti saya akan bahas di video yang berikutnya apakah vaksin kanker serviks boleh diberikan kepada laki-laki. Itu next video. Nah, Dr. Jimmy sendiri, ya, numpang promosi juga, numpang lapak, juga melayani vaksin home care, ya. Cuman wilayahnya terbatas Surabaya aja. Kalau Bapak Ibu netizen semua kurang nyaman vaksin di rumah sakit, di klinik, bisa menghubungi Dr. Jimmy. Saya akan datang menggunakan protokol kesehatan home care vaksin di rumah Bapak Ibu. Ya. Nah, siapa yang tidak boleh divaksin? Yang tidak boleh divaksin adalah mereka yang punya kontraindikasi. Ya, siapa mereka? Satu, mungkin pernah alergi dengan vaksin yang bersangkutan. Contoh ya, habis divaksin influenza muncul reaksi alergi yang berat sampai opname, sampai masuk ICU. Itu sebaiknya tidak divaksin lagi. Atau orang-orang yang sedang dalam mendapat pengobatan kemoterapi, menekan sistem imun, ya, pasien-pasien kanker, pasien-pasien yang diberi obat-obatan steroid, menekan sistem imun, itu sebaiknya vaksinnya ditunda dulu. Yang ketiga yang jangan divaksin adalah orang yang sedang sakit, ya, sakit berat. Ya, contoh anak demamnya tinggi, kejang, batuk pilek. Sebaiknya pemberian vaksin DTP, polio itu ditunda dulu. Ditunda, bukan tidak boleh diberikan, tapi ditunda dulu sampai anaknya sembuh. Ya, vaksin COVID ini juga sama. Ya, kalau sekarang lagi meriang, demam tinggi, sakit badannya, ya sementara tunda dulu lah. Tunda dulu, kalau sudah sembuh silakan vaksin COVID. Nah, yang saya ingin jelaskan lagi terkait dengan vaksin itu sendiri. Kalau Bapak Ibu di video yang sebelumnya, ya, bahwa persiapan apa yang harus kita lakukan sebelum vaksin, ya, pastikan bahwa vaksin itu, ya, vaksin itu di kemasannya itu ada batch-nya vaksin, ada kode produksinya, ada expired-nya. Kemudian ada HET. HET itu harga eceran tertinggi, harganya vaksin itu. Ya. Jadi ini perlu dipastikan bahwa vaksin yang akan disuntikan ke kita itu adalah vaksin yang belum expired. Ya, kemudian ada kodenya sendiri. Ya, beberapa tahun lalu kasus vaksin palsu, ya, karena mungkin mereka tidak mengetahui hal ini. Ya. Dan ingat, antibodi yang muncul setelah kita divaksin tidak semuanya perlu diukur. Ya, video yang lalu saya sengaja mengukur antibodi terhadap virus COVID setelah saya divaksin Sinovac. Dan itu bisa diukur, ada angkanya. Ya, kemudian vaksin lain, hepatitis B, itu bisa diukur.
kadar antibodi setelah disuntik, berapa antibodi yang terbentuk, itu bisa diukur. Tapi rata-rata kebanyakan vaksin itu tidak perlu diukur. Kenapa? Satu, biaya pemeriksaannya mahal. Yang kedua, biasanya ini dilakukan hanya untuk penelitian, surveillance epidemiologi. Ya, efektif enggak? Untuk uji klinis fase 4, ya, post marketing surveillance, setelah vaksin itu di launching, kira-kira bagaimana antibodi yang terbentuk. Itu dilakukan hanya untuk tujuan itu. Ya. Dan di Indonesia tidak semua lab, ya, tidak semua kota bisa memeriksakan antibodi yang terbentuk. Contoh ya, suntik vaksin influenza, dok saya ingin tahu antibodi saya terhadap virus influenza. Itu tidak perlu, karena biayanya ya mahal dan alasan yang lain itu. Ya, nah semoga vaksin ini, informasi ini maksud saya bisa memberikan penjelasan kepada para netizen. Dan saya kalau ditanya akhir-akhir ini banyak yang tanya sama saya, di Indonesia saat ini ada 2 vaksin dari vaksin COVID ya, dari AstraZeneca dan vaksin CoronaVac dari Sinovac yang bekerja sama dengan Bio Farma. Kalau saya ditanya mana yang lebih bagus dok, di negara tetangga, negara sebelah itu ada yang disuntik buatannya Pfizer dok, buatannya ini. Saya jawab seperti ini, vaksin COVID yang paling bagus adalah vaksin yang dilaksanakan, yang disuntikkan, yang dilakukan segera. Kalau vaksinnya itu cuma direncanakan saja, diangan-angan saja, dalam mimpi saja, dibandingkan terus mending ini, mending itu, mending ini, tidak pernah diberikan, tidak pernah dilaksanakan, percuma. Ya, sekali lagi, apapun vaksinnya, kalau cuman dia itu dalam kemasan di botol saja, ditaruh di kulkas, tidak pernah diberikan ke kita, percuma saja. Ya, vaksin yang bagus, vaksin COVID itu vaksin yang diberikan ke kita, disuntikan ya. Untuk COVID itu kan disuntikan. Kalau cuman diangan-angan, dipikir-pikir, kok mending ini ya, ini tapi begini, ini begini, dihitung dulu, tidak pernah disuntikan, percuma saja. Ya, kita bersyukur pemerintah Indonesia itu gerak cepat mendatangkan vaksin dan dilakukan, disuntikan benar-benar, tidak hanya cuman jargon saja, hanya slogan saja, tidak seperti itu. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan penjelasan, pencerahan kepada kita apa itu vaksin. Kalau suka silakan klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Salam sehat selalu bersama Dr. Jimmy.